Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Yaya di NutriCast, ngobrol santai seputar nutrisius. Di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang kesehatan mental di tempat kerja. Nah, menarik banget bukan? Siapakah narasumbernya? Langsung aja. Beliau adalah HRGA di PT Nutrisius Sari Persada, yaitu Pak Rizky. Halo Pak Rizky, selamat pagi. Halo, selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Iya, kemarin sempat sakit saya berapa ya? Sehari nggak masuk, sehari WFH. Lagi musim flu kayaknya ini. Masih bindeng. Masih bindeng ya suaranya, kedengeran. Nah, Pak, kita kan akan membahas tentang kesehatan mental. Ya. Apa sih kesehatan mental di tempat kerja itu maksudnya? Jadi kesehatan mental di tempat kerja adalah suatu kondisi di mana individu atau karyawan tetap produktivitas dan dia bisa menjaga keseimbangan antara pekerjaannya dia dan kehidupannya dia di dunia nyata ya, kehidupan pribadinya dia. Nah, seperti itu. Jadi suatu kondisi yang dia seimbang. Jadi nggak terlalu berat di salah satu sisi. Itu adalah dari kesehatan mental sendiri. Nah, kalau dari Kemenkes justru menambahkan satu aspek lagi. Jadi nggak cuma di dunia kerjanya, nggak cuma di kehidupan pribadinya, tapi juga ranah spiritualitas. Nah, kalau di nutrisi sendiri, kalau saya lihat itu kita udah mencakup ketiganya sih. Ya, jadi kalau untuk kehidupan pribadi, kayaknya teman-teman di sini jarang ya diganggu sama bos-bosnya ya. Ketika lagi libur dan sebagainya, mungkin kalaupun diganggu ya, pasti ada pekerjaan yang memang sangat urgent seperti itu. Terus untuk pekerjaan di kantor gimana? Saya rasa teman-teman bisa lihat sendiri di Nutrisius ya. Kita datangnya juga on time, pulangnya juga ya ada yang on time, ada yang agak telat dikit seperti itu. Jadi semua nggak yang bener-bener 8 jam kerja gitu kan, 8 jam kerja tapi harus ada peraturan tidak tertulis kalau bos belum pulang ya lu jangan pulang, nggak seperti itu. Ya kalau mau pulang ya udah selesai ya pulang aja silahkan. Kalaupun pekerjaannya dilanjutkan di rumah ya boleh juga gitu. Yang penting sesuai dengan target yang telah ditentukan seperti itu. Dan terus yang satu lagi adalah ranah spiritualitas. Kalau teman-teman lihat di sini spiritualitasnya sangat dijaga ya. Kita sholat juga untuk yang muslim, untuk sholat juga harus ke masjid untuk yang laki-laki, untuk sholat zuhurnya, asar juga seperti itu. Terus untuk yang perempuan juga sama, wajib juga sholat di awal waktu seperti itu. Jadi 3 hal tersebut sangat-sangat diperhatikan di Nutrisius sendiri seperti itu. Oke Pak, apa aja penyebab yang paling umum gangguan kesehatan mental di tempat kerja? Oke, biasanya ada beberapa penyebab ya yang menjadi kesehatan mental ini menjadi agak sedikit terganggu ya. Yang pertama biasanya terkait dengan target nih, biasanya nih targetnya tinggi, dan yang kedua adalah timeline-nya ya. Targetnya tinggi, timeline atau deadline-nya cepat gitu, dituntut achievementnya tinggi tapi dalam waktu yang singkat. Nah, ini sebenarnya yang menjadi bebannya si karyawan. Nah, karyawan ini jadi merasa, aduh ini berat banget ya, gini. Itu udah dari mindsetnya aja udah susah. Jadi pasti impactnya bakal ngeganggu ke kesehatan mentalnya dia. Itu yang pertama. Terus ada juga adanya kurang suportif dari atasan sama rekan kerja. Jadi balik lagi, kita di sini kan bekerja nggak sendiri ya. Fitrahnya adalah manusia itu adalah makhluk sosial. Di sini juga Nutrisius adalah sebuah organisasi. Jadi yang namanya pekerjaan pasti nggak mungkin dia nggak melibatkan orang lain. Pasti melibatkan orang lain. Nah, ketika atasannya dia ataupun rekan kerja dia nggak suportif, alhasil adalah impactnya ke pekerjaan. Pekerjaannya juga mungkin jadi terhambat. Dia ngerjainnya pun juga jadi kok berat banget ya. Karena ya itu tadi nggak disupport sama atasannya dia, rekan kerjanya dia juga nggak suportif, baik yang di internal departemen maupun di departemen yang lain. Nah, itu juga bisa mempengaruhi kesehatan mental. Sama selanjutnya adalah ekspektasi dan perannya dia. Dia tuh nggak ngerti ketika dikasih tugas itu mesti ngapain, ekspektasinya apa, targetnya gimana, itu dia nggak ngerti. Entah dianya kurang paham dengan style komunikasinya atasan, ataupun emang dia benar-benar nggak ngerti gitu dengan pekerjaannya dia gitu. Ini dilihat dari beberapa hal. Nah, itu juga bisa mengganggu kesehatan mentalnya karyawan, karena dia jadi kosongannya nggak tahu nih gue mesti ngapain ya, apa ya. Jadi
kerja di sini nggak jelas nih gini, padahal Iya. ya mungkin dia juga nggak ngerti, atau mungkin yang style komunikasi atasan yang dia tidak dapat mengerti dan sebagainya, ataupun yang rekan kerja juga menjelaskan juga dia juga nggak ngerti. Nah itu banyak hal, tapi apapun itu faktornya, kalau dia nggak paham dengan pekerjaannya dia nggak tahu ekspektasi dari pekerjaan dia apa, nah itu bisa jadi mengganggu juga dari segi kesehatan mental, yang impactnya tadi produktivitasnya jadi ya nggak tercapai gitu. Seperti itu sih biasanya kalau untuk penyebab-penyebab yang mempengaruhi kesehatan mental sendiri gitu. Ada lagi nggak Pak? Oh, satu lagi biasanya lingkungan kerja yang ini masih relate sih dengan yang poin kedua. Ya, lingkungan kerja yang toksik biasanya. Nah, itu juga mempengaruhi banget dari kesehatan mental. Jadi kalau lingkungan itu toksik, nggak suportif gitu kan, itu pasti sangat mengganggu produktivitas dan impactnya tadi kesehatan mentalnya juga jadi kena gitu. Kena mental lah kalau kata-kata orang zaman sekarang ya, kena mental ya gitu. Karena itu adalah lingkungan kerjanya sangat-sangat toksik dan tidak suportif seperti itu. Bagaimana kita tahu kalau kita mulai nggak sehat nih, kesehatan mental kita tuh udah kena di tempat kerja? Oke, jadi ada beberapa hal sih yang biasanya kelihatan ya. Yang paling kelihatan adalah ada segi motivasi. Dia demotivasi itu udah mulai itu. Jadi sebenarnya pekerjaan itu sama aja gitu. Anda itu ngerjain mungkin dulu sebelumnya pernah kerja di mana gitu, atau mungkin pekerjaannya sebagai apa. Sebenarnya kan gitu. Dulu Anda ngerjain pekerjaan A di perusahaan sebelumnya. Di sini juga mengerjakan A. Tapi kok kayak di sini berat banget ya. Nah, itu adalah sebenarnya yang impactnya adalah itu tadi, motivasi dia agak sedikit menurun. Jadi sebenarnya pekerjaannya sama aja, beban kerja sama aja gitu, cuma beda lingkungannya aja. Tapi serasa lebih kok berat banget ya kerja di sini tuh, padahal dia ngerjainnya itu juga. Misalnya ya di sini bikin desain ataupun bikin video, di tempat sebelumnya gitu juga kan. Tapi kok kayaknya di sini berat banget gitu. Kenapa sih? Ya itu tadi, sebenarnya Anda itu kena itu tadi, dia motivasi menurun. Jadi kenapa pekerjaan tuh kerasa lebih berat? Nah ini impactnya adalah ke kesehatan mental lama-lama. Jadi ya itu tadi, produktivitasnya terganggu kayak gitu. Harusnya dia bisa ngerjain pekerjaan ini let's say 3 hari, jadi molor jadi seminggu kayak gitu. Nah itu tuh penyebabnya bisa karena yang poin-poin tadi Bapak sebutin ya? Betul, salah satunya itu. Nah terus ada juga yang kedua ya. Yang kedua itu kalau misalkan ciri-cirinya itu dia itu adalah suka hilang fokus. Jadi ngerjain tuh nggak fokus, jadinya suka nunda-nunda. Jadi fokusnya ngerjainnya itu 10 menit, 5 menitnya main HP. Nah, ya gitu. Jadi dia nggak fokus mengerjakan pekerjaannya dia. Nah itu yang salah satu yang ciri-ciri dia kesehatan mental. Karena itu tadi, dia udah ngerasa berat ngerjain pekerjaannya dia ketika ada distraksi dari hal lain, dia akan langsung pindah ke hal tersebut. Betul. Yang mungkin yang menurut dia lebih menyenangkan. Bisa jadi. Gitu. Karena dia udah stres, dia udah, gue malas ngerjain kerjaan gue nih. Ketika ada distraksi, temennya ngajak ngobrol apa segala macam, jadi panjang kayak gitu. Ngerjain pekerjaan di 10 menit, ngobrolnya setengah jam gitu kan. Jadi kan tuh yang jadi nggak produktif seperti itu. Kalau gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja? Ada dua hal ya, dari segi perusahaan sama dari segi karyawan. Dari segi karyawan dan satu lagi dari segi perusahaan. Nah, kalau dari segi karyawannya dulu nih, dari segi internalnya adalah teman-teman harus kenali diri sendiri. Jadi teman-teman harus punya batasan. Ketika teman-teman udah ngerasa kayaknya capek deh, ya udah istirahat dulu. Capeknya di sini capek nggak cuma fisik ya, mungkin capek dalam arti psikologis juga bisa seperti itu. Teman-teman butuh healing atau butuh cari suasana yang lain, misalkan kayak di sini kan ruang kerja banyak ya. Ada di ruang kerja office gitu, di mejanya, ada yang di taman, ada yang mungkin di ruang lainnya. Bahkan di sini teman-teman di beberapa posisi juga bisa WFH seperti itu. Nah, gunakanlah fasilitas tersebut gitu. Nah itu adalah salah satu dari perusahaan. Jadi tadi ada 2 peran ya. Yang pertama dari segi karyawannya, kalau misalkan teman-teman udah mulai burnout ya, kalau saya bilang burnout, ya udah teman-teman cari hiburan dulu atau mau cari suasana lain untuk bekerja, silakan. Yang kedua adalah perusahaan harus bisa memprovide itu gitu. Jadi kerja nggak cuman di
meja kerja aja, ada sarana atau fasilitas lain yang bisa digunakan untuk kita bekerja, ada sistem WFH juga kalau misalnya kita bosan. Nah itu jadi dari dua hal ya, gak cuma dari perusahaan tapi juga dari karyawannya juga seperti itu. Terus yang kedua adalah dari segi internalnya, teman-teman juga harus punya timeline atau pekerjaan atau jadwal yang rutin. Jadi teman juga harus disiplin kapan kerja, kapan harus istirahat, itu juga harus disiplin. Jadi teman-teman harus bikin apa ya? Sarannya itu teman-teman bikin jadwal lah. Jadi bangun tidur itu jam berapa gitu. Kemudian sholat subuh, olahraga ringan dan lain sebagainya. Teman-teman harus mulai bikin jadwal dan disiplinkan seperti hal tersebut. Itu melatih teman-teman untuk apa ya? Kalau olahraga itu kan bikin pikiran kita jadi fresh sebenarnya, kayak gitu. Jadi olahraganya nggak usah yang berat-berat, angkat beban gitu-gitu nggak usah. Lari, jalan, kayak gitu-gitu aja, nggak usah yang wah olahraga ya berarti gue harus daftar member gym nih sebulan 700.000, jangan gitu juga gitu. Jadi ya udah deh, apa namanya? Karena kita kan di sini juga pulangnya cepet ya, terus jam 4 kita udah beres. Ya udah sore-sore kita mau olahraga, misalkan mau ke Sempur deh, lari-lari atau ke kebun raya, jalan. Ya silahkan, itu adalah salah satu yang sebenarnya bikin ngelepas stres juga kayak gitu secara nggak langsung ya. Ada yang apa namanya melepaskan stresnya dengan cara jalan-jalan lihat alam ya, silahkan seperti itu. Di sini kan di Bogor kan banyak curug dan sebagainya gitu, silahkan gunakan waktu weekendnya. Apalagi di sini program kita ya di Nutrisius banyak ya. Ada yang termasuk olahraga betul juga. Ada olahraga kan. Contohnya hari ini kita ada badminton, ada futsal juga. Jadi ya silakan fasilitas-fasilitas tersebut ya digunakan sama teman-teman kayak gitu. Jangan ada fasilitas tapi teman-teman nggak gunain, sayang banget padahal di provide sama company kayak gitu. Nah itu dari segi karyawan dan segi company ya. Company tadi tuh memprovide apa namanya sarana kegiatan-kegiatan rekreasi. Kayak kemarin kita ada olahraga, terus kita ada gathering juga gitu. Kayak terus kemarin dari Ibu Mela, direktur kita menawarkan untuk camping, siapa yang mau ikut. Nah itu juga bisa salah satu yang menjaga kesehatan mental teman-teman gitu. Stress release. Betul, stress release. Karena dari yang tadi tuh, ketika teman-teman udah yang namanya demotivasi, pasti produktivitas udah pasti turun. Ya. Padahal pekerjaan sama aja, tapi kok bisa hasilnya jadi kualitasnya jadi menurun ya. Dari segi apa namanya harusnya pekerjaan lebih cepat jadi ini lebih lama, hasilnya lebih baik jadi lebih buruk kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang mungkin teman-teman bisa lakukan seperti itu tanpa harus mengeluarkan biaya ya, harus liburan healing kemana-kemana itu nggak sampai segitunya lah kayak gitu. Nah terus yang ketiga adalah ini yang penting sih, yang Nutrisius juga kayaknya beberapa karyawan masih belum melakukan. Jadi ketika ada suatu hal yang mungkin kurang bisa diterima sama teman-teman gitu kan, silahkan dibicarakan seperti itu. Terserah mau ke atasannya langsung kah atau mau ke HR-nya. Kalau saya sih lebih menyarankan coba deh ke atasan kamu terlebih dahulu gitu, ke atasannya langsung ya. Tolong disampaikan apa aja sih yang membuat kamu nggak nyaman gitu dari segi pekerjaan ya, misalkan dari lingkungannya seperti apa atau ada yang kayak gimana, tolong disampaikan, jangan sampai nggak disampaikan. Nah ini yang mungkin kayaknya masih di Nutrisius harus PR juga nih. Jadi masih aduh saya nggak enak, aduh malu-malu, padahal ini yang menjadi salah satu faktor yang penting untuk menjaga kesehatan mentalnya teman-teman dan menjaga produktivitas teman-teman juga, ini hal yang penting juga seperti itu. Dan dari segi perusahaan sendiri adalah ketika ada yang ingin menyampaikan, tolong istilah untuk ditampung lah seperti itu, tolong difasilitasi kemana aja nih, apakah ke atasannya dulu atau mau langsung ke HR kayak gimana, ada ruangannya. Misalkan di sini kita udah ada nih ruang counseling misalkan, atau di sini ada taman-taman juga misalkan mau di luar ya, silahkan gitu gunakan. Pokoknya maksimalkan fasilitas-fasilitas yang ada di sini juga kayak gitu. Jadi jangan sampai teman-teman ngerasa kalau di sini tuh nggak didengerin, terus juga nggak bisa menyampaikan. Di sini juga kita sering banget ya, kayaknya dari HR juga udah cukup sering kalau misalkan ada apa-apa kita pasti kasih
survei. Contohnya gathering aja kita survei, teman-teman maunya kemana sih? Nah ini sebenarnya masih bisa jadi wadah juga untuk teman-teman menyampaikan masukan-masukannya. Kayak misalkan kita ada kegiatan rutin bulanan kan ya, bisa dulu tema-tema. Ketika kita kasih survei ya diisi juga gitu loh. Jangan sampai teman-teman nggak ngisi. Jadi dari segi perusahaan sendiri nggak tahu kalau misalnya teman-teman nggak ngisi kan jadi nggak tahu ya teman-teman sebenarnya needs-nya atau kebutuhannya apa sih kayak gitu. Jadi apapun itu tolong di fasilitas yang diberikan perusahaan tolong dimaksimalkan. Kalau misalkan teman-teman masih malu-malu ya tolong ya berani be brave lah kayak gitu. Jadi emang culture Indonesia juga sih malu-malu gitu ya. Takut nggak enak apa segala macam, tapi ya kalau teman-teman kayak gitu teman-teman nggak akan bisa mendapatkan apa yang teman-teman inginkan sebenarnya kayak gitu. Jadi kita nggak tahu sebenarnya teman-teman tuh butuh bantuannya itu di bagian mananya. Kalau teman-teman juga nggak mau jujur sama diri sendiri dan juga nggak mau menyampaikan ke pihak-pihak yang lain kayak HR atau atasannya kayak gitu. Oke Pak, tadi kan disinggung tentang lingkungan yang toksik ya Pak. Kadang ada orang yang bilang bercanda doang gitu, cuma bercanda. Nah gimana menurut Bapak gimana caranya menyampaikan kepada orang itu bahwa candaan atau sikapnya itu bisa menyakiti mental orang lain? Oke, itu mau nggak mau harus dari si itu antar individu ya, A sama B. Misalkan si A bercandain si B, B-nya ini tersinggung, ya mau nggak mau si B yang memang harus menyampaikan. Tapi ada beberapa tipe nih, misalkan B ini dia tipikal yang birokratis tuh gini. Misalkan dia di entah itu di satu departemen yang sama atau mungkin di lain departemen. Misalkan dia info ke atasannya, Pak, Bu, tadi saya mau nyampein sesuatu, tadi saya ada bercanda dengan si A nih. Tapi si A bercandanya kelewatan, masa bilangnya gini, saya nggak nyaman. Nah nanti mau nggak mau kan si atasannya si B ini akan merespon dan menyampaikan si A ini kalau misalkan itu masih di internal departemennya. Tapi kalau misalkan di eksternal departemen mungkin bisa jadi komplain ke atasannya, anak buah lu tuh, ini anak buah gue gini gitu. Itu kalau mau yang birokratis dan semua orang jadi tahu gitu kalau kayak gitu kan. Atau kalau mau yang paling cepet adalah yang ngomong langsung ke si orangnya, tapi dengan komunikasi yang namanya asertif. Nah jadi asertif itu adalah gimana caranya teman-teman menyampaikan pikirannya teman-teman, isi hatinya teman-teman, pendapatnya teman-teman ke orang lain atau mungkin kemanapun dengan tanpa menyakiti perasaan orang tersebut gitu. Kalau misalkan kita contoh gini deh, kalau kita mau kombinasikan ya, kita ada yang namanya tomat ya, tolong, maaf, terima kasih. Ya udah kalau misalkan teman-teman kalau mau gampangnya ya udah sampein aja, gue mau ngobrol dong berdua, tapi sorry banget ya, gitu kan, maaf dulu kan, maaf banget nih, tadi kan kita bercanda kayak gini-gini ya, tolong bisa nggak jangan diulang, tolongnya kan keluarkan, karena gue nggak nyaman dengan bercandaan lo tersebut kayak gitu, karena gini, gue sih harapannya tolong jangan diulangin lagi ya, kayak gitu. Ya udah, gue mau ngomong itu aja sih, thank you untuk ngulangin waktunya, udah mau ngomong sama gue. Ya pasti dia nyadar kok dengan masukan dari kita ya, pendapat dari kita, dan saya rasa kalau ngomong kayak gitu lebih cepet dapat respon positif ketimbang kayak misalkan kita mau lapor ke atasan, gua laporin ke bos gue dulu deh. Itu jadi kayak kata si A, ngapain lu ngadu-ngadu? Iya, itu malah jadi panjang gitu kan. Itu kalau yang model birok atau mungkin yang jadi terus jadi bikin masukan ke HR bikin ini dong, bikin kayak seminar atau kegiatan tentang ini supaya teman-teman jadi tahu definisi toxic di lingkungan kerja tuh kayak gimana sih, supaya orang itu nyadar, kemahalan kalau cuma buat satu orang doang gitu kan. Udahlah mesti cari pembicaranya, bikin materinya, belum ada cost biayanya, waktunya gitu kan, dan belum tentu
orang itu juga nyadar gitu kalau itu tuh sebenarnya kita lagi iniin dia, atau mungkin beberapa teman-teman yang lain belum tentu kan sadar kan. Lebih baik yaitu dikonfront langsung, tapi dengan cara yang namanya asertif. Mungkin teman-teman bisa cari tahu juga asertif tuh kayak gimana sih, contohnya seperti apa kayak gitu. Itu saya rasa sekarang udah gampang ya, bisa googling dan sebagainya. Jadi komunikasi asertif itu penting buat teman-teman menyampaikan sesuatu tanpa menyakiti atau mengurangi rasa hormatnya teman-teman ke orang tersebut kayak gitu. Semoga di Nutris tuh nggak ada ya Pak ya. Semoga, dan kalaupun ada segera asertif seperti ya, itu. Segera asertif. Betul. Tapi so far sih so far alhamdulillah aman ya. Dari HR sih nggak banyak aduan-aduan seperti itu kayak gitu. Ya harapannya kalaupun ada ya bisa diselesaikan dengan internal masing-masing. Jadi antara individu dengan individu. Jangan sampai perlu ada mediator dari pihak ketiga. Harapannya seperti itu. Jadi teman-teman juga kan udah dewasa sebenarnya kan, bisa solve problemnya sendiri seperti itu. Dan jangan baper ya Pak ya kalau ditegur. Ya betul. Terima dengan lapang, introspeksi diri lah ya. Betul. Jadi mindset open mind itu terbuka untuk kritik itu penting sih buat teman-teman. Jadi jangan ngelihat sesuatu hal kalau misalnya orang kritik kita tuh untuk menjatuhkan, jangan. Tapi anggapannya adalah untuk memperbaiki dan kamu pasti akan lebih baik dengan kritikan itu, dan yang gak ada ruginya gitu kan. Justru malah bagus dengan ada kritikan itu, kamu punya ruang untuk improvement yang sebenarnya kamu nggak lihat. Oh ternyata gue butuh itu ya gitu. Kan lo aja nggak nyadar ternyata lo ada kekurangan di situ gitu kan, istilah kasar. Oke. Sebelum kita akhiri episode hari ini, bolehkah Bapak berbagi pesan untuk teman-teman yang nonton agar tetap menjaga kesehatan mentalnya di tempat kerja? Oke, jadi untuk kesehatan mental sendiri, balik lagi ya ke definisi. Kesehatan mental itu adalah keseimbangan ya antara pekerjaan, antara kehidupan pribadi dan spiritualitas. Sehingga dari ketiga ini yang bersinergi akan menghasilkan ke produktivitas. Itu yang harus teman-teman lakukan. Jadi kuncinya adalah keseimbangan. Teman-teman harus seimbang, nggak boleh berat ke salah satu poin ya, salah satu pihak. Jadi teman-teman harus tiga-tiganya seimbang. Itu dari segi internal karyawan. Tapi dari segi perusahaan, jadi kesehatan mental adalah investasi jangka panjang perusahaan. Karena kalau teman-teman atau karyawannya di sana mentalnya tidak sehat, otomatis produktivitas dari perusahaan tersebut akan terganggu, akan menurun seperti itu. Jadi balik lagi, goals perusahaan pasti nggak akan tercapai kayak gitu. Jadi kesehatan mental dilihat dari dua sisi ya, dari segi perusahaan, dari segi karyawan juga. Dari segi karyawan juga ada 3 pilar. Jadi pekerjaannya, internalnya dia, dari kehidupan pribadinya dia, dan satu lagi dari aspek spiritualitas seperti itu. Oke, wah banyak banget insight yang udah kita dapat ya hari ini. Jadi kita makin sadar ya kalau kesehatan mental di tempat kerja itu bukan cuma tentang stres, tapi juga tentang gimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi, pekerjaan, dan spiritual tadi ya Pak. Betul. Kita semua punya peran baik dari diri kita sendiri maupun perusahaan. Karena pada akhirnya karyawan yang sehat mentalnya akan bekerja dengan hati, bukan hanya dengan tenaga. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton kita di episode kali ini. Sampai jumpa dan nantikan episode berikutnya di NutriCast, ngobrol santai seputar nutrisius. Dadah.